Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 917. Menemukan rumput awan hantu 1000 bintang adalah kejutan yang menyenangkan bagi Luo Xiu, tetapi itu bukanlah yang paling penting. Dibandingkan dengan banyaknya ramuan dewa yang tumbuh di wilayah rahasia ini, Luo Xiu lebih tertarik pada rahasia yang tersembunyi di bagian terdalam wilayah ini. Seiring waktu berlalu, bukan hanya Luo Xiu yang bergerak menuju pusat wilayah ini. Meskipun wilayah rahasia ini sangat luas, tetapi tidaklah tak terbatas. Di antara para jenius yang masuk ke wilayah ini, putra Kaisar Zantian, Fang Haoyu, dan Mu Zixiao adalah yang paling mencolok. Mereka adalah jenius yang benar-benar luar biasa. Meskipun mereka hanya berada di tingkat Dewa Agung, mereka memiliki banyak kartu truf dan teknik rahasia, membuat mereka mampu bertarung melawan Kaisar Dewa. Inilah alasan mengapa para tetua tingkat Kaisar Dewa tidak masuk, tetapi malah memberikan kesempatan kepada mereka. Dibandingkan dengan tetua-tetua tua, mereka yang masih muda ini adalah harapan masa depan klan dan sekte mereka. Setiap dari mereka memiliki potensi untuk menjadi Kaisar Agung di masa depan. Jika tidak ada kejutan yang terjadi, salah satu dari mereka pasti akan menjadi Kaisar Agung yang tak tertandingi di seluruh dunia. Mereka semua memiliki kebanggaan yang besar. Namun, mereka semua pernah dikalahkan oleh satu orang dan orang itu adalah Luo Xiu. Seluruh wilayah rahasia ini dipenuhi dengan hutan yang subur. Namun, ketika Luo Xiu mencapai pusat wilayah ini, pemandangan tiba-tiba berubah drastis. Pusat wilayah ini adalah tanah yang tandus dan dipenuhi dengan aura yang aneh serta suram. Melayang di udara, Luo Xiu menatap ke depan. Di tanah tandus itu, dua jenis kekuatan saling bertabrakan. Satu kekuatan memiliki aura kehidupan yang tak terbatas, membuat tanah tandus dan pepohonan mati kembali tumbuh subur. Namun, hanya sesaat kemudian, kekuatan penghancuran yang dahsyat muncul, menghancurkan semuanya. Setelah semuanya dihancurkan, kekuatan kehidupan kembali bangkit, dan siklus ini terus berulang. Luo Xiu segera mengenali kekuatan kehidupan ini. Itu adalah kekuatan King Tian, yang juga terkandung dalam prasasti penyegel iblis. Tetapi kekuatan penghancuran ini, apakah ini energi dari Dewa Iblis yang dulu disegel oleh King Tian di era primordial? Luo Xiu tidak bisa memastikan kebenarannya. Ketika Tai Sang King memasuki lembah penyegel iblis di masa lalu, Dewa Iblis itu dalam keadaan tersegel. Dia hanya bisa menggunakan kesadarannya untuk mengajarkan kultivasi, tanpa melepaskan auranya sedikit pun. Jadi, Luo Xiu tidak tahu seperti apa aura Dewa Iblis itu sebenarnya. Tiba-tiba, Luo Xiu melihat sesuatu yang mengejutkan. Di kehampaan, ada jejak telapak tangan raksasa yang membekas di ruang itu sendiri. Bahkan setelah waktu yang tak terhitung lama berlalu, 5 jari dari telapak tangan itu masih bisa terlihat dengan jelas. Di area yang tertutup oleh telapak tangan ini, semua hukum dan energi telah lenyap. Bahkan kekuatan King Tian pun tidak bisa menyembuhkan kehancuran ini. Tak jauh dari sana, Luo Xiu melihat sebuah kawah besar. Dari dalam kawah itu, muncul energi kehidupan yang luar biasa. Dia menyebarkan kesadarannya, dan di dasar kawah, dia melihat setetes darah yang berkilauan seperti ember. Darah King Tian. Saat melihat darah ini, Luo Xiu menarik napas dalam-dalam. Tanpa sadar, bayangan sebuah pertempuran legendaris muncul dalam pikirannya. Di era yang sangat jauh di masa lalu, King Tian bertarung melawan lawannya di tempat ini. Bahkan eksistensi yang sekuat King Tian terluka dalam pertempuran itu, meninggalkan setetes darah di tanah ini. Pada saat ini, Luo Xiu merasakan dorongan kuat di dalam dirinya. Dia ingin menggunakan teknik sungai waktu untuk melihat kembali masa lalu. Dia ingin melihat pertempuran antara King Tian dan lawannya dengan matanya sendiri. Namun, Luo Xiu tahu ini adalah ide yang gila. Waktu yang telah berlalu terlalu lama. Bahkan jika dia bisa membalikkan waktu beberapa ratus tahun, itu sudah luar biasa. Untuk melihat peristiwa yang terjadi pada era primordial, bahkan jika seorang ahli yang memahami aturan waktu tingkat Dewa Iblis tingkat 9 mencoba, mereka pun tidak akan bisa melakukannya. Darah King Tian tidak diragukan lagi adalah harta karun tertinggi. Luo Xiu tidak tahu dari mana Sui Chen mendapatkan informasi tentang keberadaannya, tetapi dia tahu darah ini mengandung kekuatan dan misteri yang luar biasa. Bahkan setetes darah biasa dari eksistensi sekuat King Tian bisa memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Teknik peremajaan tubuh dari fragmen kitab senjata juga membutuhkan bahan seperti ini untuk memperkuat tubuh. Jika Luo Xiu bisa mendapatkan darah ini, dia bisa memperkuat tubuhnya ke tingkat Kaisar Dewa.
Dengan kata lain dia bisa memiliki tubuh pejuang dewa tingkat 5. Namun, tepat pada saat itu, Luo Xiu. Sebuah cahaya melintas di langit, dan seorang pemuda muncul di depannya. Luo Xiu menoleh. Pemuda ini memiliki wajah tampan dan aura yang luar biasa. Namanya adalah Xiao Ziyuan. Dia adalah pewaris dari kuil Sengyu di dunia Sengyu. Berbeda dengan Zantian, musik Xiao, dan Fang Haoyu, Xiao Ziyuan selalu disembunyikan oleh sektenya. Dia telah dipersiapkan diam-diam oleh kuil Sengyu. Baik dalam bakat maupun kekuatan, dia tidak kalah dari Zantian dan yang lainnya. Sekarang, karena dia telah mencapai tingkat Dewa Agung, sektenya mengizinkannya untuk muncul ke dunia. Karena jika dia ingin menjadi Kaisar Dewa atau bahkan Kaisar Agung di masa depan, dia harus mengalami kesulitan dan pertempuran yang sesungguhnya. Jika dia terus bersembunyi di bawah perlindungan sektenya, dia tidak akan pernah mencapai puncak kekuatan. Selama bertahun-tahun, Xiao Ziyuan telah mendengar nama Zantian dan musik Xiao, dan dia selalu merasa tidak puas. Namun, ketika dia mendengar bahwa ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari mereka, dia semakin termotivasi. Dia bertekad untuk mengalahkan orang itu. Dia ingin menjadi jenius nomor 1 yang diakui oleh seluruh dunia. Dan orang itu tidak lain adalah Luo Xiu. Dia pernah menyaksikan Luo Xiu membunuh seorang kaisar dewa di dunia Xuanming. Namun, dia tidak merasa takut. Dia percaya bahwa Luo Xiu pasti memiliki teknik rahasia yang kuat. Jika dia juga menggunakan semua kartu trufnya, dia yakin bisa melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik. Hanya saja, Xiao Ziyuan tidak tahu bahwa Su Yichen bukanlah kaisar dewa biasa. Dia bahkan lebih kuat dari sebagian besar kaisar dewa di 3000 dunia agung. Dari tatapan Xiao Ziyuan, Luo Xiu bisa melihat keinginan bertarung dan permusuhan yang mendalam. Namun, setelah berpikir sejenak, dia mengerti motif Xiao Ziyuan. Dia ingin mengalahkan Luo Xiu untuk membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Namun, bagi Luo Xiu, ambisi seperti itu hanya membuang-buang waktu. Seorang yang hanya hidup demi reputasi kosong, tidak peduli seberapa berbakatnya, tidak akan pernah menjadi sosok yang benar-benar hebat. Reputasi hanyalah sesuatu yang semu. Orang yang benar-benar cerdas tidak akan peduli dengan hal semacam itu. Jenius sejati dan pejuang sejati tidak akan menunjukkan diri mereka terlalu cepat. Mereka akan menunggu waktu yang tepat dan ketika saat itu tiba, mereka akan mengguncang dunia. Bagi Xiao Ziyuan, mengalahkan Luo Xiu adalah kesempatannya untuk mencetak sejarah. Tetapi dia memilih waktu yang salah. Lebih dari itu, dia memilih lawan yang salah. Di mata Luo Xiu, tantangan dari Xiao Ziyuan hanyalah tindakan bodoh. Ketika Luo Xiu hanya melirik sekilas ke arah Xiao Ziyuan, lalu berbalik badan dan mengabaikannya, tangan Xiao Ziyuan mengepal erat. Dia merasa bahwa dia telah diabaikan. Sikap Luo Xiu adalah penghinaan baginya. Tanpa berbicara, Xiao Ziyuan mulai mengumpulkan kekuatannya. Energinya naik dengan cepat, mencapai puncaknya dalam sekejap. Lalu dia menyerang dengan teknik terkuatnya. Di antara jari-jarinya, langit malam terbentuk, dipenuhi bintang-bintang berkilauan, menciptakan ruang angkasa yang megah. Namun, Luo Xiu tetap membelakanginya, seolah tidak menyadari serangan itu. Bas! Tiba-tiba, sebuah riak energi menyebar di udara. Sosok wanita anggun muncul. Di tangannya, pedang berwarna abu-abu berkilauan. Satu tebasan pedang itu membelah langit. Krek, teknik serangan langit berbintang milik Xiao Ziyuan langsung hancur berkeping-keping. Ruang di sekitarnya runtuh, menyisakan kehampaan yang gelap. Tangan Xiao Ziyuan berlumuran darah, wajahnya pucat, dan dia terhuyung ke belakang. Dia mendongak dengan kaget. Namun, Luo Xiu masih membelakanginya, seolah tidak terjadi apa-apa. Di depannya, wanita itu berdiri dengan pedang terangkat. Itu adalah Shen Bingyu. Shen Bingyu, kau berniat menghalangiku. Mata Xiao Ziyuan menyipit, nada suaranya penuh amarah. Dia segera melihat pedang di tangan Shen Bingyu. Dia mengenali pedang itu. Pedang kekacauan. Salah satu harta tertinggi di alam suci abadi. Dulu, Shen Bingyu tidak lebih dari kandidat putri suci di Istana Wuliang, dan bakatnya masih di bawah Zantian, musik Xiao, serta Fang Haoyu. Namun, sejak mendapatkan pedang kekacauan dan belajar teknik tubuh dewa kekacauan dari Luo Xiu, dia telah melonjak ke puncak. Sekarang, dia adalah santo putri dari Istana Wuliang, wanita yang dipuja oleh seluruh dunia. Menghalangimu, Shen Bingyu tersenyum dingin. Aku sedang menyelamatkanmu. Hubungan antara Istana Wuliang dan Istana Sengyu cukup baik. Jika bukan karena itu, Shen Bingyu tidak akan peduli dengan urusan ini. Bagi Shen Bingyu, jika Xiao Ziyuan mencoba melawan Luo Xiu, itu sama saja dengan bunuh diri. Sebelum Xiao Ziyuan bisa membalas perkataan Shen Bingyu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan, Santo Putri Istana Wuliang benar. Dia memang sedang menyelamatkanmu. Jika tadi yang menyerangmu adalah Luo Xiu, kau sudah mati sekarang, Xiao Ziyuan. Suaranya tenang, tetapi penuh otoritas. Tak lama setelah itu, seorang pria muncul di langit, tubuhnya diselimuti cahaya hijau samar. Fang Haoyu dari Gunung Yuanxi.
Tak lama setelah itu, beberapa sosok lain juga mulai muncul, putra Kaisar Zantian, Mu Xixiao, pewaris keluarga Mu Aojiang, jenius dari ras naga di dunia Zuyu, Kong Seng, jenius dari sekte Kekaisaran Sungai Bintang, Su Ying, jenius dari sekte dunia bawah, semua jenius top dari berbagai kekuatan besar berkumpul di tempat ini. Ketika mereka tiba, mereka semua merasakan aura unik yang menyelimuti tempat ini. Satu kekuatan penuh kehidupan, atau kekuatan penuh kehancuran. Dalam hukum alam semesta, hidup dan mati adalah dua kekuatan paling fundamental. Jika sebuah hukum berkembang menjadi aturan, dan kemudian naik lebih tinggi ke tingkat tertinggi, maka hidup dan mati akan menjadi dua kekuatan tertinggi yang mengendalikan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat seorang pejuang, mereka harus mengalami berbagai ujian hidup dan mati. Sementara semua orang terpana oleh aura yang menyelimuti tempat ini, hanya satu orang yang tidak peduli. Luo Xiu, dia tidak tertarik untuk memahami kekuatan di tempat ini. Karena ini bukan jalannya. Ini adalah jalan King Tian dan Dewa Iblis yang pernah bertarung di tempat ini. Tetapi bukan jalannya Luo Xiu. Dia sudah memiliki jalannya sendiri, tidak perlu meniru orang lain. Dia hanya memiliki satu tujuan, mendapatkan darah King Tian. Mata Luo Xiu tertutup sejenak, lalu dia menatap dua hal. 1. Bekas telapak tangan raksasa yang terukir di ruang angkasa. 2. Kawah di bawahnya, di mana darah King Tian bersinar seperti ember. Itu milikku. Dengan pikiran itu, Luo Xiu bergerak menuju kawah tersebut. Bersambung.